Bismillahirrahmanirrahim. Walladallahu wa syafa'at Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyatihi wa syuhada wa salihin wa lahum sallallahu khususan rahim rahim fi hajmina min nazikan bil Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sabda Allah Mu'alif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fitari amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian kitab Sirrul Asrar tentang masalah khalwat batin dan khalwat zahir atau khalwat zahir atau khalwat batin. Jadi meneruskan yang kemarin, hasud ini juga dikatakan oleh Rasulullah yang kemarin, al-hasadu ya'kulul hasanati kama taqulun narul khadabah. Jadi sangat cepat sekali. Penyakit hasud itu sangat cepat untuk bahasanya itu untuk mempengaruhi dalam dirinya seseorang masing-masing itu. Satu, hasud ini salah satu sifat hasud. Jadi lagi kamu itu ketika sudah jadi orang depan, awalnya itu kita mungkin agak canggung, agak tidak mau jadi orang depan, apalagi sudah dipandang ustadz, sudah dipandang kiai. Hati-hati ketika kita sudah mau maju, lagi kita itu akan terjangkit dengan sifat hasud. Salah satu contoh hasud, ketika kita itu sudah sering berhadapan dengan orang banyak, ternyata lagi dihadirkan orang lain, ya. Ternyata kita dihadirkan orang lain, itu kita tanpa kita sadari lagi kita akan terjangkit sifat hasud. Jadi salah satu itu kita hindari. Jadi kita tutup celah-celah setan untuk masuk dari sifat hasud itu. Ini salah satu orang-orang yang sudah biasa di orang banyak, maksudnya itu entah itu jadi penceramah atau jadi kiai atau jadi ustadz, itu lagi akan dihadirkan sifat hasud. Jadi sifat hasud ini tidak hanya kepada orang awam, orang yang berilmu itu pun bakalnya tetap kena hasud. Ini salah satu lagi. Ternyata lagi dihadirkan orang lain, nah, kita timbul sifat hasud lagi. Ini naudzubillah. Makanya salah satu kita itu harus menutup celah-celah iblis. Karena celah-celah iblis itu jalannya setan itu larinya lewat darah, sangat cepat. Jadi ketika seseorang sudah masuk sifat hasud, ini sangat cepat sekali mempengaruhi yang lain. Apalagi dibarengi dengan sifat khadab yang kemarin. Itu naudzubillah, ini salah satu dari ada celah. Nah, jadi paling tidak kita tutup celah-celah iblis itu untuk masuk mempengaruhi daripada sifat hasud. Naudzubillah. Satu contoh, ketika kita sudah sering, entah itu jadi pemimpin apalah. Ya, jadi pemimpin, satu contoh gitu, itu sudah kebiasaan mimpin daripada masyarakat ramai, ternyata lagi dihadirkan orang lain, ya, mungkin orang lain itu ataukah lebih dari kita atau bahkan di bawah kita. Hati-hati, itu akan terjangkit sifat hasud. Itu naudzubillah. Jadi paling tidak sebelum itu terjadi kita sudah tahu celah-celahnya itu masuk. Pokoknya salah satu tujuan daripada khalwat zahir, khalwat batin, itu kita menutupi dari celah-celah iblis, celah-celah setan, celah-celah nafsu yang merasui daripada hati kita. Makanya ada kaidah, kekuatan manusia itu ada pada hati. Jadi kekuatan manusia itu ada pada hati, itu kaidahnya itu. Nah, hati itu milik Allah. Jika hati seseorang itu sudah terpaut dengan Allah, maka jadinya kuatlah hatinya. Itu deh. Jadi ini salah satu menguatkan hati kita itu adalah berkhalwat secara batin.
Jadi kekuatan manusia ini ada pada hati. Hati itu milik Allah. Kalau hatinya itu sudah terpaut dengan Allah, maka kuatlah hatinya. Nah, ini jadi celah-celahnya itu loh. Celah-celah sifat-sifat tercela itu paling tidak kita tahu. Kita tahu mana tempat masuk. Nah, itu di situ. Jadi sebelum itu masuk, kita tutupi dulu. Nah, itu di situ. Ya, kita teruskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat atau lebih berat siksaannya daripada zina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al fitnatu naimatun. Al fitnatu naimatun. Fitnah itu tertidur. La'anallahu man aiqadha. Allah taala melaknat orang yang membangunkannya. Ghibah. Pertama ghibah. Ghibah itu hukumnya lebih berat siksaannya daripada zina. Itu kok bisa? Ini salah satu. Ghibah ini memunculkan apa? Fitnah maksudnya itu. Fitnah kan asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan umpamanya kan. Tapi kalau tafsir daripada Al-Qur'an itu bukan fitnah gitu itu. Ini paling tidak kita ngambil itu tadi. Jadi ghibah itu lebih besar dosanya daripada zina. Maksudnya apa? Dengan ghibah tadi ini kita sama dengan apa? Membangunkan fitnah. Makanya disambung di situ. Hadisnya al fitnatu naimatun. La'anallahu man aiqadha. Fitnah itu adalah tertidur. Nah, barang siapa yang membuat fitnah, barang siapa orang yang membuat ghibah. Ghibah itu kan apa bahasanya itu? Apa bahasa Indonesianya? Menggunjing di belakang ya. Ya namanya menggunjing di belakang ya. Menggunjing di belakang. Dia menggunjing tanpa adanya seseorang. Ini ujung-ujungnya akan menimbulkan fitnah. Nah, dengan fitnah itu tuh akhirnya menyebar luas. Menyebar luasnya itu makanya dikatakan di situ al-ghibatu asyaddu minaz zina. Nauzubillah. Jadi jangan kita bangunkan sifat fitnah memfitnah itu. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Jadi seandainya di tempat kita atau di mana tempat ada kefitnahan, paling tidak kita apa baik? Kita jadikan itu sebagai sarana untuk kita tuh semakin menghisap diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Jadi jangan sampai kita ikut hanya dengan ini dengan itu kita mengikuti daripada fitnah-fitnah itu naudzubillah ya. Berarti akal dari fitnah itu diawali dengan gunjing gitu ya. Salah satu kan fitnah itu kan adanya pergunjingan di belakang. Itu awalnya. Jadi fitnah itu asalnya pergunjingan di belakang. Karena apa? Tidak ketahuan. Tidak tahunya secara sahih, secara benarnya kan akhirnya mempergunjingkan di belakang. Satu contoh mungkin ada sesuatu ilmu yang tidak kita ketahui. Ternyata kita baru dengar itu. Akhirnya kita di belakang, akhirnya membuat kan itu ghibah itu. Nah, ghibah itu salah satu bentuk membangunkan fitnah. Nah, makanya itu. Fitnah itu diawali dengan ghibah. Makanya al fitnatu naimatun. Fitnah itu tertidur. Tapi kita bangunkan, ini akan meluasnya di situ. Akhirnya meluas itu fitnah. Kalau macam hasud aja, otak dan kalau butuh pasti kenal ya. Oh iyalah. Jadi sudah bahasanya tuh ketika seseorang kena penyakit hasud, ini sudah terkontaminasi. Hatinya dengan akalnya itu sudah terkontaminasi, dengan otaknya itu sudah terkontaminasi sifat hasud. Makanya lagi ketika hatinya itu sudah terkontaminasi, akhirnya terbujuk rayu nafsu. Nafsu itu yang masuk di hati bisa masuk di pikiran, di otak. Makanya jangan sampai hati kamu itu termasuki dengan nafsu, dengan bujuk rayu setan, dengan bujuk baju iblis. Itu ghibah, apa hasad. Hasad itu sudah antara otak dengan hati itu sudah terkontaminasi dengan perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Karena sudah dimasuki dengan nafsu dengan setan. Itu hasud. Itu naudzubillah.
bahaya. Makanya sampai-sampai Nabi itu mengeluarkan hujah hasud ini lebih apa bahasanya itu makannya itu diibaratkan seperti makannya api kepada kayu yang kering, ya enggak? Cepat sekali menjalar. Apalagi di situ sudahlah ada penyakit dendam dicampur dengan hasud, itu naudzubillah. Itu harus tahu celah-celahnya. Ini salah satu yang dikupas dalam kitab Sirrul Asrar. Ini salah satu menutup celah-celah nafsu masuk, celah-celah syaitoniyah masuk. Nah, itu di situ. Nah, ini juga fitnah itu juga ini berawal dari apa? Adanya sifat hasud. Fitnah itu adanya menyebarkan fitnah, ini berawal dari sifat hasud. Adanya sifat hasud, apalagi sudah bercampur dengan ghadab, jengkel tadi loh, dendam tadi. Nauzubillah. Ya mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah tentang itu semuanya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu la yadkhulul jannata walau kana 'abidan wa zahidan. Al-bakhilu la yadkhulul jannah. Bakhil itu, orang yang bakhil itu tiada masuk ke surga walau kana 'abidan wa zahidan, walaupun adanya ia orang yang ahli ibadah dan orang yang zuhud. Bakhil secara syariat, bakhil secara hakikat. Bakhil secara hakikat ini loh, tidak artinya berkholwat secara zahir, tidak artinya berkholwat secara batin. Bakhil itu yang kemarin saya sampaikan. Salah satu bakhil secara hakikat, adanya kita itu tidak kita kembalikan. Kan yang namanya orang dermawan kan menyerahkan. Itu dermawan. Yang dikatakan orang dermawan adalah menyerahkan sebagian hartanya, itu secara syariat kan. Jadi sesuatu yang kita miliki bentuknya harta itu kita serahkan kepada yang berhak menerima, itu namanya dermawan kan. Tapi kalau tidak kita serahkan itu namanya bakhil secara syariat. Nah, mengapa oleh Syekh ini kaidah al-bakhilu la yadkhulul jannata walau kana 'abidan wa zahidan, mengapa beliau masukkan kepada bab kholwat atau uzlah? Ini salah satu apa kembalinya ke hukum hakikat. Mungkin kita secara syariat kita bagian orang yang dermawan, tetapi secara hakikat tidak adanya kholwat secara zahir, tidak adanya kholwat secara batin. Berarti bakhil. Apalagi sesuatu yang telah Allah Ta'ala titipkan kepada kita tidak kita serahkan kembali kepada Dia. Makanya yang sering saya sampaikan ayat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu loh. Kan semuanya itu yang kita miliki kan kepunyaan Allah. Apa sih yang tidak punya Allah? Nah itu, makanya bakhil. Orang bakhil itu tidak akan masuk surga walaupun dia itu ahli ibadah. Nah, karena apa? Karena itu tidak diserahkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu di situ. Ini salah satu cara hukum hakikat. Ini beliau itu loh. Beliau itu meletakkan hadis Rasul yang al-bakhilu la yadkhulul jannah itu di bab kholwat atau uzlah. Berarti kembalinya apa? Kembalinya secara hakikat. Nah, kita tuh termasuk orang yang bakhil enggak? Mungkin secara syariat kita tidak bagian orang yang bakhil. Tapi secara hakikat bakhil. Tidak adanya bisa menjaga dohir. Seharusnya dohir itu kita jaga, jangan sampai berkhianat. Makanya salah satu di dalam kitab Syarah Al-Hikam dikatakan ciri-ciri orang yang makrifat, ya, ciri-ciri orang yang bermakrifatullah itu salah satunya adalah dia mampu menjaga zahir dan batinnya dari berbuat dosa kepada Allah. Nah, itu. Ini salah satu ciri-ciri orang yang sudah bermakrifatullah. Maksudnya itu ada asarnya, ada bekasnya, ada gambarannya, ada buktinya gitu loh. Secara zahir bahwa dia itu sudah bermakrifat kepada Allah, dia jalankan apa yang diperintahkan Allah dan dia tinggalkan apa yang dilarang Allah secara zahir. Batin juga macam itu. Ini salah satu ciri-ciri orang yang sudah bermakrifatullah. Tuh. Beliau juga pakai babnya bakhil, tapi di bab uzlah dan kholwat. Berarti di situ pembahasannya tidak hanya bakhil
tidak bakhil secara syariat, tapi bakhil secara hakikat. Sudahkah kita macam itu? Apakah kita itu masih dikatakan orang yang bakhil? Belum kita kembalikan? Jelas. Makanya wa'anfiqu mimma razaqnakum, ya enggak? Itu yang sering saya sampaikan tuh. Wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya ahadakumul maut. Itu salah satu. Sudahkah kita serahkan itu? Yang kedua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini berkali-kali saya sampaikan, apa sih yang ada di kita itu yang bukan yang milik kita? Semuanya itu hanya milik Allah. Makanya orang-orang yang belum berkhalwat secara zahir maupun batin ini dikatakan bakhil. Nah, di situ dikatakan oleh Rasulullah, al-bakhiru la yadkhulul jannata walau kana 'abidan. Di situ walaupun itu ahli ibadah. Walaupun ahli ibadah dan orang yang zuhud. Yes, makanya jelas mudah-mudahan kita selalu dapat taufik. Makanya dikatakan oleh Zaid Al-Bustami, ya, Al-Bustami itu mengatakan kalau orang yang sudah berma'rifatullah itu apakah dia itu melakukan dosa? Bukannya kan? Dipertanyakan, apakah orang yang sudah berma'rifatullah itu dia itu berbuat dosa? Manusia itu, kata Zaid bin Al-Bustami, beliau orang ma'rifatullah itu bukan nabi, bukan rasul, berarti tidak maksum. Tapi ketika dia itu terjerumus kepada perbuatan dosa, ini membicarakan tentang takdir. Ketika dia itu berbuat dosa, dia lantas cepat kembali ke Allah. Itu maksudnya itu. Jadi bukan berarti orang yang sudah bermakrifat apakah dia itu maksum, ya enggak. Yang maksum cuma nabi dan rasul kan. Kalau kita manusia tetap bisa terjerumus. Karena apa? Karena kita tidak mampu. Jadi ketika kita terhindar daripada dosa, daripada kemaksiatan, bukan karena kita pintar, bukan karena kita soleh, tapi taufiknya Allah itu loh. Karena adanya taufik Allah sehingga kita mampu terhindar daripada itu. Nah, itu manusia. Tapi ketika dia itu terjerumus kepada dosa, dia itu sadar diri, hanya dia kembali kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang sudah bermakrifat. Walaupun bahasanya itu kalau kita kaji sangat kecil sekali untuk ke situ. Tapi seandainya terjadi, itu hanya takdir Allah, dan ketika takdir Allah itu dia cepat kembali. Ini salah satu ciri-ciri orang yang bermakrifat. Terus waqala Rasulullah SAW, dan telah bersabda Rasulullah SAW, ar-riya'u syirkun khafi. Riya itu syirik khafi. Riya loh. Riya. Apa riya itu? Kalau bahasa kita yang dulu apa tuh? Menunjukkan ibadah kita. Ya. Menunjukkan ibadah kepada makhluk. Itu riya. Tapi kalau kita makanya syirik khafi. Riya itu beramal tapi bukan karena Allah. Karena makhluk. Itu riya. Syirik khafi. Syirik yang samar. Itu sangat tipis sekali. Makanya dikatakan oleh para ulama, syirik dengan ikhlas itu setipis kulit bawang. Berarti apa? Ibadahnya itu bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Itu syirik khafi. Ini sering disampaikan oleh para ulama kita. Sering kita katakan bahwa salah satu untuk terlepas, ya, untuk terlepas daripada sifat syirik adalah apa? Adanya ilmu tauhid, adanya ilmu ma'rifatullah, atau ilmu tasawuf. Ini salah satu untuk melepaskan dari kesyirikan. Syirik khafi. Secara zahir mungkin kita tidak menyembah kepada selain Allah, tapi secara hati, secara kolbu, secara batin kita itu masih menyembah kepada makhluk. Nah, berbicara tentang menyembah secara batin, menyembah kepada selain Allah atau makhluk, itu berarti syirik khafi, syirik yang samar. Itu na'udzubillah. Nah, syirik khafi ini ciri-ciri daripada syirik khafi, yaitu tadi adanya sifat bakhil, adanya sifat fitnah memfitnah, adanya sifat adu domba, adanya sifat ibaratnya riya tadi, itu syirik khafi. Adanya hasud, adanya ghadab, ini salah satu ciri-ciri syirik khafi.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annamamu la yadkhulul jannah. Nah, itu. Orang yang adu domba itu tidak akan masuk surga. Annamamu, orang yang mengadu domba, la yadkhulul jannata, tiada masuk surga. Adu domba. Adu domba, adu domba, domba adu. Bukan ngadu domba tuh. Bukan ngadu kambing. Kalau ngadu kambing bukan itu. Adu domba. Kalau bahasa kita ular kepala dua ya. Ular kepala dua kan. Bertemu dengan si A, berbicaranya macam ini. Lagi bertemu dengan si B macam ini. Jadi ada indikasi untuk mengadu domba. Supaya apa? Supaya adanya perpecahan. Nauzubillah. Wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian itu minal ahadisi, dari beberapa hadis fil akhlaqi dzamimati, dari akhlak-akhlak yang tercela. Fahadza mahalul ihtiyat. Maka tempat ini adalah ihtiyat, penghati-hatian. Jadi maksud di situ jangan sampai kita itu terkontaminasi. Salah satu diajarkan oleh Syekh, adanya kholwat, adanya uzlah secara zahir maupun batin. Ini apa? Ini kita itu terhindar. Supaya kita itu terhindar daripada sifat-sifat yang tercela itu loh. Nah, sifat-sifat tercela itu adalah bagian daripada syirik khafi. Wal maksudu awalan minat tasawufati. Wal maksudu awalan, maksud atau yang dimaksud pertama minat tasawufati, dari tasawuf, dari beberapa tasawuf atau pembersihan, tasfiyatul qalbi laha, membersihkan hati baginya, wa qal'u hawa nafsi, dan mengekang hawa nafsu, min asliha, dari dasarnya, bil khalwati, dengan berkhalwat, wa riyadati, dan riyadhah, asumti, dan diam, wa mulazamati zikri, dan melazimkan zikir, bi iradati, dengan yang kuat, wal mahabbati, dan cinta, wal ikhlas, dan ikhlas, wa taubati, dan taubat, wal i'tiqadi sahihi sunni, dan i'tiqad sahih yang sunni, taba'an karena mengikut ala asari salafis shalah ya, atas apa ya maksudnya ini cara Jawa ki jejeg atas lurusnya macam apa ya, atas mengikut, bahasa itu mengikut salafus shalih, minas sahabati, dari sahabat, wat tabi'in minal masyayikhi, dari guru-guru, wal ulama il amil, dan ulama-ulama yang mengamalkan ilmu. Ini salah satu pertama tadi, dengan adanya kita berkhalwat secara batin, ini untuk membersihkan, tujuannya adalah, maksudnya adalah membersihkan hati, dan kita mampu mengekang hawa nafsu. Salah satu membersihkan dengan hal itu adalah kita ada yang taubat yang nasuha. Teruskan, faida jalasal mu'min al muwahhidi, maka apabila duduk seorang mukmin al muwahhidi yang menyendiri, fi khalwati, dalam khalwat, bitaubati, dengan taubat, wa talqin, dan talqin, ma'a hadhihi syaraiti al mazkurati, dengan syarat-syarat yang terdahulu ini, khalasallahu amalahu, maka Allah Ta'ala akan memurnikan amalnya. Ini yang dikatakan, ketika hati seorang itu sudah bersih, sudah kuat berpegangnya, bergantungnya hanya kepada Allah, ini yang dikatakan murni karena Allah. Jadi kata saya tadi, kekuatan manusia itu ada pada hati itu milik Allah. Kalau hatinya itu sudah terpaut kepada Allah, maka kuatlah hatinya. Nah, orang-orang yang sudah beramal macam itu dikatakan murni, khalasallahu amalahu, maka Allah Ta'ala akan memurnikan, mensucikan, membersihkan amal-amalnya. Wa nawarallahu qalbahu, dan Allah memberi cahaya hatinya. Walayina jildihi, dan melemaskan kulitnya, wa tahhir lisanahu, dan mensucikan lisannya, wa jama'a hawasihi, dan mengumpulkan indranya, minal zahiri wal batin,
dari zahir dan batin. Hanya apa? Orang-orang semacam itu sesuai. Zahir batin itu sama gitu loh. Enggak ada bertentangan. Macam ada bertentangan macam mana? Ketika zahirnya beramal, tentunya hatinya pun murni karena Allah. Karena ada cahaya di dalam hatinya. Cahayanya itu karena apa? Karena sudah terpaut bergantungnya hanya kepada Allah. Hanya sesuai antara zahir dan batin itu sesuai. Tidak adanya saling mencekal. Kita tuh macam itu. Zahirnya baik, hatinya kadang-kadang banyak sifat yang zamimah. Ya naudzubillah. Tapi orang-orang yang sudah macam itu, yang sudah betul-betul sampai ke makom uzlah secara batin, ini yang dikatakan apa? Sesuai, hanya berkumpul, kumpulnya sesuai antara batin dengan zahir, satu tujuan, bukan beda tujuan. Wa rafa'a amalahu, dan mengangkat amalnya ila hadratihi kepada Allah atau kehadirat Allah. Wa sami'a du'ahu, dan mendengar doanya, kama yaqul, sebagaimana ia mengucap sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu, Allah mendengar liman kepada orang hamidahu yang memujinya. Berarti apa? Amalnya itu ibadah. Kata ibadah itu ada amal, ada ibadah. Amal secara zahir, ibadah secara batin. Ini ada amal, ada ibadah, itu namanya. Ya, jadi di situ sami Allahu liman hamidah. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala itu tidak mendengar kalau kita ngambil di situ loh. Sami Allahu liman hamidah, yang memuji beh. Berarti kalau minta dari dibagi, bukan itu maksudnya tuh. Berarti kalau kita minta berarti dari dibagi oleh Allah, ya enggak. Maksudnya memuji itu loh. Orang-orang yang bermakrifatullah itu selalu hanya memuji kepada Allah. Tapi kalau seorang itu adanya syirik khafi, ini sama dengan apa? Bahasa itu menghujat. Sama dengan menghujat Allah. Ada syirik khafi itu loh. Ibadahnya kita bukan karena Allah, ada sifat riya umpamanya, ada sifat sum'ah umpamanya, ada sifat ujub umpamanya. Saat itu bukan kamu itu memuji Allah, tapi saat itu kamu justru mencaci maki Allah. Makanya disebut sami Allahu liman hamidah, yang memuji. Jadi orang-orang yang bermakrifatullah. Qabilallahu da'watahu, maka Allah menerima doanya atau ajakannya, wasana'ahu, dan pujinya, wa tadarru'uhu, dan tadarru' itu sama dengan merengek-rengek. Tadarru' itu merengek-rengek, bahasa itu kalau bahasa kita tuh bahasa itu minta bahasanya minta kepada Allah tapi sambil merengek. Diibaratkan anak-anak kecil loh. Minta duit sambil nangis. Merengek-rengek namanya itu. Tadarru' itu merengek-rengek. Wa anala audahu, dan mendapatkan gantinya ila abdihi, kepada hamba Allah, minal qurbati wa darajah, kurbah dan darajah. Nah, akhirnya makom orang-orang macam itu adalah makom kurbah dan mempunyai derajat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, ilahi yas'adul kalimut thayyibu wal amal shalihu yarfa'u. Ilahi, kepada Allah, maksudnya ilahi, kepadanya yas'adul kalimut thayyibu, naik ucapan yang baik, wal amalu salih, dan amal yang salih, yarfa'uhu, mengangkatnya. Wal murudu min kalimin thayyib, yang dimaksud, yang dikehendaki dengan kalimat thayyib, kalimat yang baik, ayahfadhu lisanahu, agar ia menjaga lisannya, minal laghwiyati, dari omongan yang tidak ada manfaat, yang tiada kemanfaatan, ba'da kauni alata, setelah keberadaan alat li zikrillahi ta'ala, bagi zikir kepada Ta'ala, wa tauhidihi, dan mentauhidkannya, mengesahkan Allah. Jadi yang dikatakan apa sih kalimat thayyibah? Kalimat yang baik, ucapan yang baik itu apa di ayat ilahi yas'adul kalimat thayyibu itu? Maksudnya apa? Maksudnya itu orang-orang itu mampu menjaga lisannya. Dengan lisannya itu jangan kamu jadikan lisan itu sebagai apa bahasa? Mulutmu harimau. Nah, jangan sampai lisan itu akhirnya menjadikan orang tuh adanya adu domba, adanya
saling perpecahan. Ini salah satu. Ini dikatakan kalimat thayyib itu di situ. Ayahfadhu lisanahu minal laghwiyat. Ya. Itu yang bahasa itu ketika berbicara yang bermanfaat. Jangan sampai ketika berbicara tapi mengandung mudarat. Itu yang na'udzubillah. Kama qala ta'ala, kita habislah di situ ya. Kama qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Qad aflahal mu'minuna, sungguh benar-benar telah bahagia orang-orang mukmin. Alladzi, siapa yang berbahagia tadi? Mukmin yang bahagia itu siapa? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salat mereka itu khusyuk. Itu kalau kembali ke khusyuk itu banyak pembicaraan tentang khusyuk. Khusyuk kalau kita kembali ke ilmu hakikat tidak akan sampai ke khusyuk kalau belum sampainya ilmu ma'rifatullah. Khusyuk ini kan bermacam-macam tuh, ulama tuh mengatakan bermacam-macam. Tapi yang dikatakan ya bahasanya itu ketika zahir kamu itu tenang, mungkin secara zahir kamu tenang, tetapi batin kamu itu menyekutukan Allah, itu juga bukan bagian daripada khusyuk. Jadi yang dikatakan khusyuk itu yo ikhlas tadi, sebenarnya bersih daripada sifat-sifat tercela. Apalagi adanya sifat riya, adanya sifat sum'ah, itu yang na'udzubillah. Itu khusyuk itu. Makanya di situ orang-orang yang khusyuk itulah bahkannya termasuk ciri-ciri orang yang aflah, orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan, itu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang anil lagwi dari sifat apa? Omong-omong yang nganggur, omong-omong yang tidak bermanfaat. Anil mu'ridun, mereka menjauhkan diri. Jadi jago. Jadi bahasanya tuh secara batin dia itu hanya terpaut hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Secara zahir dia mampu menjaga lisannya. Lisannya itu mampu, sehingga apa? Sehingga orang itu merasa aman. Kehadiran kita itu bukan mengandung mudarat, tapi mengandung manfaat. Nah, orang yang dengan hadirnya dia mampu menjaga lisannya, itulah yang dikatakan orang yang bermanfaat, bukan mengandung mudarat. Fayarfa'ullahu al-ilma wal amal wal amil. Maka Allah Ta'ala akan mengangkat ilmu wal amal dan amal wa amil dan perbuatan ila qurbatihi, kepada kedekatannya, wa rahmatihi dan rahmatnya, wa derajati dan derajatnya, bil maghfirah wa ridwan, dengan ampunan dan keridhaan. Orang-orang yang seperti itu yang siapa? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun. Itu tadi termasuk apa? Akan diangkat, diterima, diterima amalnya, diterima ya, ilmunya pun diterima, amalnya, perbuatannya itu diterima oleh Allah, dan dia akan mendapatkan di sisi derajat yang dekat kepada Allah dan mendapatkan maghfirah Allah dan dapat keridhaan Allah. Makanya ada radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita tuh perbuatan kita tuh sudah menunjukkan bakalnya diridhoi enggak. Tapi kalau secara zahir, mungkin secara zahir kita diridhoi, tapi secara batin belum. Padahal kayak itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi bahasanya tuh kalau kita kembali ke makna bebasnya, kalau kamu menginginkan ridho Allah, kamunya dulu sudah ridho belum? Bahasanya kalau dilihat dari kacamata syariat, dilihat daripada kacamata ma'rifat, sudahkah bentuk ibadah kita, sudahkah bentuk amal kita itu diridhoi? Sudahkah khusyuk? Sudahkah ikhlasnya itu? Kalau itu baru. Kalau ayat radhiyallahu anhum wa radu'an itu maksudnya itu. Sedangkan diri kamu baik, belum bisa mengatakan kamu ridho. Macam mana nak mencari keridhaan Allah? Itu kalau hakikat ya. Itu di situ. Makanya ayatnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi ditengok dulu, dilihat dulu, ditengok dulu bahasanya dari kaca syariat, dari kacamata marifat. Perbuatan kita tuh sudah diridhoi belum? Itu di situ dia. Makanya orang-orang yang sudah betul-betul mendapatkan ridho Allah,
orang-orang yang mendapatkan maghfirah Allah inilah salah satu orang-orang yang akan diangkat ilmunya, akan diangkat amalnya, diterima Mas. Terus bismillahirrahmanirrahim, wa idza hasalat lil khalwati, maka apabila hasil baginya khalwat, wa idza hasalat dan apabila hasil lil khalwati bagi khalwat, hadhil maqamatu, makom ini, karena qalbuhu kalbahri, maka adalah hatinya kalbahri seperti lautan, la yutaghayyaru bi'idza'in nas, tiada berubah dengan menyakiti manusia, hati yang sudah penuh. Makanya di dalam kitab Risalatul Muawanah itu ada lagi kita bahas, di situ ada derajat mutaqin, ada derajat nabiyin, ada derajat muqarrabin. Salah satu muqarrabin itu apa? Hatinya sudah penuh. Ya. Hatinya sudah penuh. Bahasanya itu orang-orang yang hatinya sudah penuh, ini dikatakan di dalam kitab Al-Asrar, ini sama dengan apa? Sama dengan lautan. Air lautan itu tidak akan tercemar dengan apapun, tidak akan berubah. Kalau hatinya sudah penuh hanya kepada Allah. Kalau hati sudah kuat, yang kata saya tadi, kekuatan manusia itu hanya di hati tadi. Kalau hatinya sudah kuat, hanya bergantung hanya kepada Allah, itu diibaratkan seperti lautan. Namanya lautan, ini tidak akan bisa tercemar dengan apapun. Nah, lautan luas itu tidak akan tercemar mungkin dengan kotoran. Nah, itu tidak akan berubah maksudnya. Nah, begitulah hati-hati yang penuh, penuhnya hanya kepada Allah. Tanya Mas. Jadi orang yang dapat derajat mustaqim itu masih ada juga rasa malu dan ada kemungkinan. Ini salah satu. Apalagi muqarrabin, mutakin. Kalau mutakin belum. Ini kalau di dalam kitab Risalatul Mu'amah ini ashabul yamin baru. Ashabul yamin baru muqarrabin, baru nabiyyin. Tuh. Jadi muqarrabin tadi masih malu. Kalau mutakin tapi yang musinin, orang yang musin, ayo. Kan kalau takwa kan arti takwa maknanya luas. Takwa. Orang yang bertakwa menunjukkan dia itu taat kepada Allah secara zahir, itu sudah takwa. Tapi kalau orang-orangnya musinin, ini secara zahir maupun secara batin. Nah, ini derajat yang muqarrabin. Sedangkan apa orang-orang derajat muqarrabin ini masih bisa terombang-ambing lagi dengan keimanannya masih terombang-ambing. Tapi sudah menuju ke situ. Makanya lagi ada bahasa itu kalau kita kembali ke apa? Ada yang hakul yakin, ainul yakin, tidak di situ. Iman tadi kan derajat yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Itu derajat namanya. Itu kembali ke situ lagi. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW, kun bahron la yukhayyir. Ya. Adalah kamu seperti lautan, la yukhayyir, yang tiada berubah. Kata Nabi, jadilah kamu itu seperti lautan. Hati maksudnya itu. Hati kita itu penuhnya itu hanya kepada Allah. Seperti Rabi'atul Adawiyah yang pernah saya sampaikan kemarin. Jangankan membenci, tidak ada lagi tempat. Makanya Rabi'atul Adawiyah itu ketika ditanya, apakah engkau membenci setan? Apakah engkau membenci iblis? Bagaimana mungkin akan masuk sifat benci? Karena hati itu sudah penuh. Cintanya hanya kepada Allah. Rabi'atul Adawiyah. Fatamutul bariyati nafsaniyah, maka matilah daratan nafsaniyah, sifat nafsu fihi, di dalamnya. Kama gharaqa Fir'aun, sebagaimana tenggelamnya Fir'aun, wa alihi, dan keluarganya, fil bahri, di dalam lautan. Seandainya masuk, diibaratkan tadi loh. Jadi ketika seseorang itu dirinya itu sudah, bahasanya itu hatinya itu sudah ibarat lautannya itu tidak akan tercemar, tidak akan tercampur dengan sesuatu pun. Ini diibaratkan apa? Tenggelamnya Fir'aun di lautan. Maksudnya itu tidak ada berpengaruh maksudnya. Seandainya masuk itu tidak akan berpengaruh. Ini salah satu, siapa ini orangnya? Yaitu Sayyidina Umar.
hatinya penuh. Makanya Sayyidina Umar itu besok kita akan bertemu dalam kitab Risalatul Muawana. Setan itu ketika Sayyidina Umar lewat deh, setan takut mencari jalan lain. Walam yusidul bahru, dan tidaklah rusak lautan. Summa takunu safinatu syariah, lalu menjadikan perahu syariat salimatal jariyah alaihi, selamat yang abadi alaihi atasnya. Wa yakunur ruh al qudsi, maka menjadi ruh qudsi hawadon, menyelam ila qa'rihi, kepada dasarnya. Fayasilu, maka sampai ila daril hakikati, kepada fayasilu, maka sampai ila daril hakikati, kepada permata hakikat. Wa yakhruju, dan keluar min lu'lu'il ma'rifati, dari mutiara ma'rifat, wa marjan, dan intan, wa marjanil lataifi al maknunati, dan intan yang halus, yang tersembunyi. Al maknunati, yang tersembunyi. Salah satu orang-orang itu yang dikatakan permata hakikat, perjalannya, perahunya, berarti apa? Orang-orang yang bermakrifatullah itu perahunya tetap syariat, dia tidak meninggalkan. Orang yang sudah bermakrifat bukan berarti tidak meninggalkan syariat. Ini yang sering saya sampaikan lah, tetap perahunya itu syariat, dohirnya itu tetap perlakuan syariat. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan, yakhruju, keluar, minhuma, dari keduanya, al-lu'lu' wal marjan, mutiara dan intan. Li'anna hadzal bahru, karena sesungguhnya lautan ini hasolah, hasil liman, bagi orang jamaah yang mengumpulkan bahru zahir wal batin, lautan zahir dan batin. Nih, yang di atas tadi, orang-orang yang sudah mampu berkholwat zahir dan berkholwat batin, ini diibaratkan lautan zahir, lautan batin. Ini yang dikatakan adanya amal, adanya ibadah. Amalnya sudah sesuai secara syariat, ibadahnya itu sesuai secara hakikat. Inilah yang dikatakan apa hasilnya orang-orang. Ya, lautan itu apa? Mengapa dikatakan oleh Syekh diibaratkan orang-orang yang hatinya sudah penuh hanya kepada Allah, bergantungnya hanya kepada Allah, ini diibaratkan lautan. Mengapa? Karena lautan itu tidak akan tercemar. Karena apa? Karena perbuatan tadi, orang-orang semacam itu pun dia tetap berperahunya syariat. Tetapi perahunya syariat ini sesuai dengan hakikat. Zahir batinnya itu sama tujuan. Bukan yang sikok tujuannya ke A, yang sikok ke B, enggak. Ketika zahirnya menunjukkan tujuannya kepada si A, tetap secara batin pun kepada si A. Itu ibaratnya. Falayam kusu ba'dahul fasadu, falayam kusu, maka tiada menetap ba'du, setelahnya al fasadu, kudusan fi qalbi, di dalam hati. Wa takunu taubatahu, maka menjadi taubatnya nasihan lahu, nasihat lahu baginya. Wa amalahu, dan amalnya nafi'an, manfaat. Wala yamilu, dan tiada condong ilal manahi, kepada perkara yang mencegah, qasdan, sengaja. Wa yakunu sahru, dan adanya lupa. Sahwu kok sahru. Wa yakunu sahwu, dan adanya lupa, wan nisyan, dan kesalahan, ma'fuan, dimaafkan, anhu, darinya, bil istighfar, dengan istighfar, wan nadami, dan menyesal insyaallah taala. Jadi ketika dia itu terjerumus kepada dosa, itu adalah takdir Allah, tetapi dia cepat kembali kepada Allah. Cepat, bahasa itu ketika secara zahir adanya perlakuan yang syariat, tetapi secara batin ini masih adanya perdebatan antara nafsu syaitoniyah, itu lagi adanya perdebatan, adanya perperangan. Nah, adanya perperangan itu, dia itu cepat beristighfar, cepat kembalikan. Ya, jadi tidak sekedar dia itu beristighfar, tapi adanya pengakuan bahwa adanya penyerahan kepada Allah. Itu di situ. Salah satu ciri-ciri orang yang sudah bermakrifatullah. A'lam bishawab. Besok kita masuk
Al-faslul hadi wal ishruna fi bayin auradil khalwat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita betul-betul dihadirkan taufik oleh Allah sehingga mampu mengamalkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.